A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni tentang sholawat ya teman-teman. Di sini ada teman-teman kita yang berkirim testimoni sholawat karena mereka merasakan keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, perkenalkan nama saya Desi dari Lampung. Terima kasih ya Mbak Vin yang selalu memotivasi kami. Semoga Mbak Vin sekeluarga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Saya ada testimoni sholawat Mbak Vin. Setelah 2 bulan saya mengamalkan sholawat. Alhamdulillah 2 bulan ini saya sholawat istiqomah. Saya sholawatan istiqomah tuh pakai tasbih digital. Ada keajaiban uang masuk ke rekening saya sebanyak 75 juta. Masya Allah. Dan memang saya lagi sangat membutuhkan untuk biaya adik-adikku untuk kuliah karena ayah dan ibu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah ada rezeki, ada rezeki buat anak yatim piatu. Saya udah bingung karena udah nggak ada uang di ATM. Jadi sementara selama 2 bulan ini saya terpaksa pinjam dulu dari teman-teman untuk biaya adik saya yang sebenarnya saya udah berat punya hutang, tapi alhamdulillah setelah istiqomah baca sholawat Jibril yang minimal 3.000 sampai 7.000 sehari semalam, dan waktu itu semalaman saya membaca sholawat munjiat. Alhamdulillah keajaiban pun datang karena sabar dan penuh keyakinan. Terima kasih ya Mbak Vin karena sudah memberikan saya terus untuk semangat dan untuk menginspirasi kami semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah semua sampai nantinya bertemu Rasulullah di surganya nanti, amin. Nah kemudian aku mau gini Kak, saya lupa waktu ini, saya kan awalnya tuh sudah kenal sholawat tuh sudah lama sebenarnya, cuman dalam sehari itu saya hanya mengamalkan sholawat munjiat tuh hanya 30-an lah, karena saya termotivasi dengan bacaan sholawat dan saya juga terdesak karena nggak ada uang di ATM. Akhirnya saya paksakan diri untuk membaca sholawat munjiat itu 500 kali, kadang ya lebih kadang ya kurang, tapi saya paksakan untuk minimal 300 sholawat munjiat. Dan kalau sholawat Jibril itu paling minimal itu ya saya tuh 1000 kali sholawat Jibril, karena kalau sambil aktivitas sholawat Jibril kan nggak kerasa tiba-tiba udah dapat 1000 ya. Kalau sholawat munjiat kan memang panjang, jadi itu saya usahakan tuh 500 minimal lah, tuh nggak sampai 300 Kak Vina saya membaca sholawat munjiat. Dan alhamdulillah ternyata ini mungkin berkat istiqomah sholawat ya, Masya Allah. Jadi saya dapat 75 juta saldo masuk ke rekening aku, dan alhamdulillah saya hanya bisa bersyukur kepada Allah karena saya benar-benar butuh. Ini mungkin karena istiqomahin sholawat ya, dan saya selalu terus baca sholawat. Dan sebaiknya tuh jangan ditungguin ya keajaiban itu, karena pertolongan Allah itu selalu ada dan selalu datang, dan yakin pertolongan Allah itu selalu datang. Sering banget aku alami ketika duit udah habis gitu ya, aku yakin aja walaupun duit udah nggak ada sama sekali juga, ntar lagi juga ada lagi, emang ada sih. Kalau memang kita baca sholawat bersungguh-sungguh pasti selalu ada aja rezeki dari Allah. Allah selalu cukupi. Kadang itu dikasih lebih, biasanya tuh kadang kita butuh 20.000, kadang dikasih 200.000. Kita udah butuh 200.000, kadang dikasih 2 juta gitu. Kadang kita butuh 200.000, ada yang ngasih 500.000 gitu aja terus. Dan memang ya ada juga sih dikasih lebih gitu. Pokoknya alhamdulillah Allah tuh maha baik banget. Jangan pernah lelah untuk bersolawat, pasti selalu ada nikmat di balik solawat, selalu ada keajaiban di balik solawat, baik itu solawat Jibril, solawat munjiat, pasti selalu ada keajaiban. Seperti ya tukang bubur itu kan selalu baca sholawat. Waktu saya nonton TV di RCTI itu selalu baca sholawat, dia tuh
tukang bubur itu dorong dorong gerobaknya itu sambil baca sholawat. Dan itu aku kan selalu ikutin testimoninya itu. Ternyata testimoni sholawat itu benar ya, si bapak tukang bubur itu juga dapat keajaiban sholawat. Cukup segini saja Kak testimoni sholawat dari saya, sekedarnya saja ya Kak. Maaf kalau saya salah ketik di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi atas testimoninya. Semoga kami semua juga bisa istiqomah seperti Mbak Desi, ya Allah subhanallah. Teman-teman, yang mana Mbak Desi ini mendapatkan keajaiban sholawat karena Mbak Desi berupaya untuk istiqomah sholawat, yakni seperti sholawat Jibril dari 3.000 sampai 7.000, kemudian membaca sholawat munjat. Beliau usahakan tuh 500 kali, kadang ya kurang, kadang 500 kurang, kadang 500 lebih ya. Beliau usahakan, Mbak Desi usahakan untuk membaca sholawat munjat itu minimal itu 300 kali sholawat munjat, dan sholawat Jibrilnya itu paling tidaklah 1000 kali, karena sholawat Jibril itu katanya Mbak Desi sebentar aja sudah dapat 1000 sambil aktivitas teman-teman. Kalau sholawat munjiat katanya Mbak Desi memang panjang. Iya benar ya teman-teman, kalau sholawat munjiat itu memang panjang, tapi keajaibannya sangat luar biasa ya teman-teman. Seperti yang kemarin yang dialami oleh Ibu Elsa kemarin, waktu saya membacakan testimoninya Bu Elsa kemarin, yang mana Bu Elsa itu awalnya nggak bisa membaca sholawat munjiat karena setiap hari dengerin sholawat munjiat dari HP. Lama-kelamaan Bu Elsa itu hafal dengan sendirinya sholawat munjiat. Akhirnya Bu Elsa itu berusaha untuk membaca sholawat munjiat di malam hari. Karena Bu Elsa sudah hafal sholawat munjiat, akhirnya Bu Elsa memaksakan diri membaca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari setelah sholat tahajud ya teman-teman. Yang mana Bu Elsa pas ke pasar sama suaminya, Bu Elsa itu berangkatnya bawa dagangan, pulangnya Bu Elsa bawa mobil, karena Bu Elsa itu punya usaha jual cabai kecil ya teman-teman. Yang mana dulunya awal-awalnya sebelum mengamalkan sholawat munjiat, sebelum mengamalkan amalan sholawat, Bu Elsa ini cabenya itu harganya sekitar 13.000 atau 15.000 gitu ya per harinya itu teman-teman. Nah setelah Bu Elsa mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk setelah sholat tahajud, ternyata Bu Elsa itu menjual dagangannya yaitu cabai kecil seharga 100.000 ya teman-teman. Masya Allah, itu berapa ton yang dijual sama Bu Elsa ya teman-teman. Dan alhamdulillah Bu Elsa itu bisa beli mobil, mungkin berkat amalan sholawat munjiat 1000 kali ya teman-teman. Bisa beli mobil, bisa merenovasi rumah sehingga rumahnya bisa bagus, lunas hutangnya Bu Elsa sudah lunas, dan doanya Bu Elsa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Bu Elsa bermunajat apapun, gerentak apapun, selalu dikabulkan sama Allah. Itu mungkin berkat amalan sholawat, baik itu sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat nariyah, sholawat adrikni, sholawat apapun, insya Allah itu semuanya menarik rezeki, mendatangkan rahmat Allah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, yang dimaksud keajaiban itu bukan hanya rezeki atau uang atau apa ya teman-teman. Kalau seperti orang yang jomblo belum punya jodoh, ternyata Allah datangkan jodohnya yang terbaik. Allah yang ketika orang itu punya hutangnya nggak kunjung lunas, tiba-tiba ada saudara atau teman, ada orang lain yang ngasih uang atau pinjaman kepada orang tersebut supaya untuk melunasi hutang-hutangnya, dan tanpa harus mikir kapan ngembaliin uangnya. Terus orang yang ngamalin sholawat, baik itu sholawat munjat, sholawat Jibril, sholawat nariyah, sholawat apapun ya teman-teman, yang penting amalan sholawat, riyadhah jalur langit. Nanti yang nggak punya momongan, insya Allah punya momongan. Itu berkat sholawat munjat itu sudah banyak testimoninya yang teman-teman kirim ke saya teman-teman, termasuk ke Mbak Melisa sama Pak Ustadz Muklis Marsal ataupun Chef Gansu ya teman-teman. Sudah banyak yang bertestimoni karena memang sholawat itu memiliki keajaiban, the power of sholawat, apalagi dibaca setelah sholat tahajud. Kalau kita menghidupkan yang sunnah, insya Allah kita tuh pasti
merasakan ketenangan hati. Terutama yang pertama, gempur jari ulang itu yaitu kita usahakan untuk sholat tepat waktu ya teman-teman. Kalau kita sholat tepat waktu, maka Allah beresin segala apapun yang kita butuhkan, apapun masalah kita, pasti Allah tuntaskan, Allah bereskan semua masalah-masalah kita. Sholat tepat waktu ya teman-teman. Terus jangan lupa kalau pagi, kalau subuh itu sedekah subuh ya teman-teman. Dan kita usahakan untuk setiap hari membaca sholawat, karena Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu pada Nabi dan ucapkanlah salam sebagai salam penuh penghormatan. Itu ya teman-teman. Nah, sedangkan Allah dan malaikatnya itu bersolawat pada Nabi. Kalau kita nggak solawat pada Nabi, apa yang akan kita ungkapkan pada Rasulullah sebagai bentuk tanda cinta kita sebagai umatnya Nabi ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman kisah testimoni sholawat tentang keajaiban sholawat. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.